Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah desain jaringan, salah satu sub pembahasan dari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, yaitu mendesain jaringan WAN. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya adalah Cisco Packet Tracer. Sekarang kita langsung coba buka. Nah, ini tampilan awal Cisco Packet Tracer. Di bagian bawah sebelah kiri ini ada satu device namanya adalah router. Jika kita sorot, di sebelahnya ada namanya switch, terus hub, sebelahnya lagi ada wireless device. Connection di sini adalah untuk kabel penghubung. Ini in-hand device. Kalau kita klik di sini ada PC, ada IP phone, ada TV, wireless tablet dan sebagainya, ada smart device. Nah, di sini juga untuk security, ini untuk WAN. Nah, ini di sini misalkan kita klik switch, ada beberapa dari versi Cisco Packet Tracer yang bisa kita gunakan untuk belajar membuat desain jaringan. Ini produk-produknya Cisco. Nah, di sini juga sama. Yang kita gunakan yang pertama adalah misalkan kita ingin menghubungkan dua PC yang berbeda. Kita cukup menggunakan end device, klik dan tarik ke sini. Satu lagi sini. Nah, jika kita ingin menghubungkan dua PC saja, maka kita butuh koneksinya. Kabelnya berupa di sini adalah kabel cross. Kita langsung sambungkan. Ini ada fast Ethernet di PC 0 dan fast Ethernet di PC 1. Di sini sudah terlihat hijau. Nah, kalau misalkan kita lihat atau kita sorot di PC 0, di sini terlihat bahwa IP address-nya not set atau belum di set. Terus di PC 2 yang PC 1 di sebelahnya juga sama, not set. Jadi kita harus setting dulu IP-nya secara manual. Kita klik dua kali. Nah, di sini di menu config, di sini ada interface fast Ethernet. Nah, ini kita bisa masukkan IP secara statik. Misalkan kita gunakan IP kelas C 192.168.1.1 untuk PC 0. Subnetnya ketika kita pencet tombol tab, maka akan muncul 255.255.255.0. Sampai sini untuk PC 0, kita tutup, coba kita sorot. Nah, di sini sudah muncul dengan status up, link up. Artinya internet ini siap untuk digunakan. Kita masuk ke PC yang kedua. Di menu config sama. Jadi ketika tadi di PC yang pertama kita setting IP dengan 192.168.1.1, untuk yang PC yang kedua 1.2 di tab, close. Seperti ini. Kita sorot lagi. Di sini sudah terlihat IP yang ada di PC yang kedua adalah 1.2, PC yang pertama adalah 1.1. Nah, bagaimana cara menguji apakah dua jaringan ini saling terhubung atau tidak? Sama caranya, kita klik dua kali di PC yang pertama. Di bagian desktop atau tab menu desktop, di sini ada pilihan command prompt kalau di Windows, tapi kalau di Linux bisa pakai terminal. Nah, kita coba pakai command prompt saja. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti ketika kita coba ping di PC yang kedua atau dengan alamat IP 192.168.1.2, konsepnya adalah ketika kita mau menghubungi komputer di sebelah atau tetangganya, berarti IP-nya yang di ping atau kita tes koneksinya berarti adalah alamat IP yang ada di sebelah, karena kita tadi masuk lewat PC yang pertama. Jadi seperti ini. Yang kita panggil adalah IP yang ada di PC sebelah. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Dilihat
lihat di sini terlihat ada replay, berarti dia statusnya adalah terkoneksi. Nah, sekarang kita coba kasus dari PC yang kedua. Kita coba ping ke PC yang pertama, klik 2 kali, desktop, di bagian command prompt, berarti IP yang kita panggil adalah IP yang ada di PC yang pertama, 192.168.1.1. Ini adalah kronologi kalau jaringan itu terhubung atau dua PC itu saling terhubung. Oke, sampai sini dua PC sudah saling terhubung. Ini untuk dua PC. Sekarang bagaimana kalau menggunakan lebih dari dua PC? Apakah kita juga menggunakan kabel yang sama atau dengan IP yang sama? Nah, coba kita buat lagi. Nah, di sini kita butuh perangkat jaringan yang dinamakan switch atau hub. Nah, apa perbedaan switch dan hub? Nanti silakan dicari literasinya di internet, sudah banyak. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan switch. Sini. Switch. Oke, kita gunakan satu perangkat jaringan namanya switch. Selanjutnya kita gunakan end device atau PC yang terdapat kartu jaringannya. Kita coba menggunakan 3 PC seperti ini. Untuk kabel yang digunakan, karena kita menggunakan switch, bukan lagi menggunakan kabel crossover, tapi kita gunakan adalah stripe. Jenis kabelnya adalah stripe. Kita sambungkan flash Ethernet 0 dari PC yang pertama ke switch. Di sini ada terlihat berapa port yang disediakan oleh switch. Di sini ada 24, berarti kita gunakan untuk PC 1 di flash Ethernet 0.1. Terus kita gunakan lagi stripe-nya di PC yang kedua, flash Ethernet, sambungkan ke switch. Nah, yang ketiga, PC yang ketiga, flash Ethernet, sambungkan ke switch. Ya, seperti ini. Jadi beda ketika kita hanya menggunakan dua PC, kabel yang digunakan adalah kabel jenis crossover. Tapi kalau kita menggunakan lebih dari dua PC dan menggunakan satu alat perangkat jaringan yang berupa switch, kita menggunakan kabel yang berjenis stripe. Oke, ini sudah mulai hijau. Nah, kita coba konfigurasi untuk IP address-nya. Nah, tadi di kronologi pertama dua PC kita gunakan 1.1 dan 1.2. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba gunakan IP di config 192. Kita coba buat IP yang kelasnya berbeda, misalkan 2.1. di pencet tombol tab, nanti subnet masknya akan otomatis terisi. Yang sekarang PC yang kedua sama, kita gunakan IP 192.168, tadi 2.1, sekarang adalah 2.2. Di tab nanti akan muncul subnet masknya. Sama dengan PC yang ketiga, di config flash Ethernet di sini diisi dengan 192.168.2.3. tab, close. Kalau kita sorot, terlihat IP-nya adalah 2.1 di PC yang pertama, terus PC yang kedua 2.2 di PC yang kedua, PC yang ketiga 2.3. Oke, biar gampang di sini misalkan saya kasih PC 01. Terus di sini adalah PC 02. Yang ketiga di sini adalah PC 03. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus ngecek apakah IP yang kita inputkan tadi sudah
bisa saling terhubung dengan PC yang lain. Coba kita mulai masuk dari PC 01 untuk ngeping PC 02 dan PC 03. Kita masuk ke PC yang pertama, sama di desktop, command prompt, kita ping atau kita panggil PC yang kedua 192.168.2.2. Enter. Ketika ada reply, berarti jaringan itu sudah terhubung. Sekarang kita coba ping ke IP 2.3, ping 192.168.2.3. Oke, artinya dalam jaringan ini 3 PC sudah bisa saling berkomunikasi. Sama sebaliknya, kita masuk ke PC yang kedua, berarti yang kita ping adalah IP yang ada di PC 1 dan PC atau PC yang ketiga. Pas Ethernet, maaf, di desktop. Di sini coba kita ping 192.168.2.1 yang ada di PC yang pertama. Ya, sudah terhubung dengan tombol reply. Misalkan kita ping yang di PC ketiga, berarti ini adalah 2.3 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan PC itu tidak terhubung? Nah, kita coba saja studi kasusnya. Misalkan kita hapus PC yang pertama, kabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ping dari PC kedua, PC 2 ke PC yang pertama. Tadi sudah kita coba ping, hasilnya seperti ini. Kita coba ping lagi dengan IP 2.1. Ini caranya biar muncul otomatis, tinggal dipencet tombol atas untuk histori yang sebelumnya, tombol atas lagi, histori yang sebelumnya lagi. Coba kita ping lagi, apakah terhubung? Nah, seperti ini, request timeout. Ini artinya jaringan itu tidak terhubung, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kasusnya ketika IP yang ada di PC, misalkan dari PC 2 ke PC 3. PC 3 ini kita hapus IP-nya misalkan. Jadi kita hapus. Tidak ada IP di PC yang ketiga. Nah, kosong. Bagaimana kalau misalkan kita ping dari PC yang ketiga? Padahal ini ada kabelnya. Seperti itu. Sama dia request akan muncul request timeout. Oke, untuk jaringan dasar menghubungkan 2 atau lebih perangkat PC yang digunakan bisa terhubung seperti ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.